Shalom, salam sadis, salam cuan, udah cuan lagi ya. Dan cepat hari ini waktu udah weekend lagi ya di hari Sabtu ini ya. Hari Sabtu tadi siang agak sedikit ada kegiatan. Ya, ini baru pulang rumah sekitar 1 jam habis makan. Buka TV. Hari ini Sabtu ada pacuan kuda, nonton pacuan kuda dulu nanti. Karena saya suka pacuan kuda ya. Demen. Dulu penjudi tapi sekarang enggak. Karena saya demen banget sama kuda gitu ya. Jadi congrats yang udah cuan lagi kemarin di Pantom. Ya, jadi hari ini market cap-nya, tunggu, saya coba lihat. Di kisaran 1,8 something ya, 1 triliun,8 something. BTC dominance di 40-an gitu ya. Maunya dia turun lagi dikit biar altcoin lebih terbang. Altcoin masih agak keganjel juga, tapi udah bagus sih. Nggak terlalu tinggi kemarin ya, sempet hijau-hijau, tapi hijaunya juga masih ini nggak terlalu ini ya. Cuma ada sebagian yang ini Luna mantulnya cepet ya, Luna selalu begitu. Wah, bagus sekali Luna ini, Terra Luna ya. Jadi udah banyak yang tanya kok serok bear ya, belum sih saya. Gimana udah ya DCA lah, cicil ya, karena ini belum tahu, saya nunggu besok nanti Minggu close candle-nya di mana, weekly candle-nya nutup di mana juga kita masih lihat dia ini ya kan. Jadi market tricky, kita juga harus hati-hati, selalu saya bilang kita hati-hati ya, market gampang dikocok, maka selalu saya ingatkan cuan TP kondisi begitu nggak bisa tamak gitu ya, karena susah kita tebak. Seperti yang saya uraikan juga kan, ada yang waktu hampir 2 minggu lalu yang mau CL takut dump, itu kan saya bilang bisa aja kejadian begitu dump lagi tengah malam tidur dia mental balik V-shape recovery, ya terjadi kemarin itu kan. Nah itu contohnya V-shape recovery, tiba-tiba Anda bangun loh kok udah mantul balik ke atas gitu. Nah itu V-shape dia kan kelihatan dia gitu kan. Kadang begitu, tanpa kita nggak bisa duga market itu kadang ya. Cuma kalau kondisi begini, jadi kalau kita lihat banyak argumentasi juga soal ini. Ada yang bilang mungkin nanti Fed nggak terlalu gimana, banyak lah yang asumsi ini nggak bakal gimana ya kan. Mungkin udah nggak terlalu hawkish Federal Reserve-nya karena perang Ukraina ini itu ya kan. Sebenarnya saya udah ada analisa saya, cuma saya belum mau paparkan, saya masih butuh beberapa informasi gitu ya kan. Untuk ininya masih gali lah, juga butuh waktu cari-cari informasi. Kalau saya pribadi sih tetap waspada gitu ya. Walaupun kata mereka dengan perang gini sekarang dia sanksi-sanksi itu ya kan buat inflasi makin tinggi, kemungkinan Federal Reserve nggak akan terlalu hawkish seperti rencana semua. Saya sih nggak yakin gitu ya. Tapi masing-masing punya analisa. Kalau saya balik ke dasar, ya kan, buat saya bukan soal inflasi ini naik karena perang ini udah efek gitu. Tapi pada dasarnya, ini masalah berat di Amerika ini juga inflasi tinggi ini karena pada dasarnya itu kan money supply-nya, ya kan. Printing udah kebanyakan, dia nggak kontrol. Kesalahan dari Federal Reserve sekarang kan banyak yang nyalakan dia gitu, karena nggak dia kontrol, tidak terkontrol M2-nya. M2 itu money supply gitu ya. Tahun lalu itu seharusnya, kalau tahun lalu dia kontrol, mereka tahun lalu seharusnya udah lakukan tapering dulu gitu ya. Jadi nggak
inflasinya nggak separah. Jadi balik ke dasar masalah inflasi itu, awal masalah inflasi itu adalah uh, banjir supply uang, ya kan? Uh, karena printing. Jadi selanjutnya efek ya inflasi naik ya, selanjutnya komoditas ini itu ya memang sekarang ini dengan disangsinya Rusia berbagai terutama energi ya, minyak dunia itu naik tinggi ya kan, belum lagi lain-lain nanti komoditas yang mereka andalkan dari Rusia juga gitu ya. Tapi itu nanti kita bahas. Intinya gini, kalau saya ingatkan kita masih di bulan 3 ini harus mawas gitu ya. Saya sih nggak setuju banyak banyak mulai kemarin itu saya lihat banyak analisis yang awalnya agak ini wanti-wanti Fed, terus mereka udah mulai ini terutama orang-orang kripto lah yang bagi saya mereka jago di kripto tapi secara fundamental mikro atau makro ekonomi mereka masih lemah gitu. Kalau yang begitu kita masih harus cari para ekspert lagi, kita harus lihat bagaimana penelitian para ekspert gitu ya. Jadi saya lebih mencondong sama ekspert lama gitu ya, para pakar ekonomi gitu, bukan pakar kripto. Karena overall kita lihat lagi basic dari apa dasarnya kenapa inflasi kan cetak uang. Jadi saya rasa tetap gimana pun Fed akan tekan di situ gitu ya. Istilahnya gini, kalau kita kasih contoh tuh begini, misalnya gua ini di sini tulang gua ini kena kanker ini, ya udah kanker nih, udah daripada kanker ini berjalar, gua operasi aja, gua potong gitu, ya. Cuma potongnya udah diangkat kanker ini, akarnya masih tinggal, nanti terjadi kanker lagi, berarti terjadi inflasi lagi, nanti itu urusan kedua. Istilahnya sekarang kanker ini saya harus angkat dulu gitu, misalnya. Ya, satu analogi gitu, saya kasih contoh. Jadi saya yakin di pertengahan Maret saya yakin masih ini, dan juga dasar saya juga tetap mereka strict gitu ya, Federal Reserve, orang-orang Fed sama FOMC, karena mereka setahu saya yang saya dapat data, orang-orang FOMC itu yang kasih keputusan sama Fed, sama orang-orang Fed tim-timnya itu semua kebanyakan hawkish tahun ini ya. Jadi kalau hawkish itu sedikit gini, orang kalau sifatnya konservatif sulit agak dirubah. Mereka kalau udah begitu ya, konservatif gitu. Jadi saya masih tetap hati-hati ngadepin market ini di Maret nanti gitu. Jadi kita sisa berapa hari lagi, ini udah tanggal 26 ya kan. Besok 27 Minggu, terus 28 pagi, kita 28 pagi baru kita tahu dia tutup market berapa ya, jam 7 pagi ya kan, jam 7 pagi di Indo lah ya. Jadi lihat juga itu nutupnya di mana. Jadi kemungkinan aja kalau dia nutup, karena belakangan ini kan weekly candle-nya itu kan saya udah bilang mas downtrend, makanya saya suruh kita bear minggu ini ya kan. Jadi nanti nutupnya kemana kita lihat, atau ada tricky juga seperti yang minggu lalu dia pura-pura break ya kan, fake breakout jatuh lagi ya kan. Jadi banyak ya, intinya hati-hati ya, karena kondisi begitu banyak hal yang belum ada kepastian, banyak tricky, terutama bandar ya kan, bukan hanya bandar, juga hedge fund banyak yang rugi besar. Ini kemarin aja dengan serangannya Ukraina, bukan bilioner di news kita lihat banyak bilioner Ukraina dalam semalam hilang berapa banyak duit mereka ya akibat serangan ini, belum lagi aset yang dibekukan, di frozen gitu. BlackRock aja kena lagi ya.
BlackRock hari itu di Cina Evergrande udah sangkut berapa dia? Ini di Rusia, bon-bon Rusia ya, karena di frozen ya kan, Amerika sama Eropa sama sekutunya ini kan yang mereka sasarkan sanksi di keuangan. Nah, BlackRock ada bon-bon Rusia lebih kurang katanya 15 billion lagi. Ya, ada 15 billion sangkut lagi nih ya. Jadi kalau kondisi udah sangkut pasti ada market yang mereka olah gitu. Jadi harus hati-hati gitu ya. Terutama BlackRock juga udah lebih deep masuk ke ini ya. Jadi ada ini untuk sementara ini belum ini, tapi justru saya analisa ini sebenarnya kabar baik juga. Ada hal yang saya kejadian berapa hari ini saya semakin yakin lengthening cycle akan terjadi gitu. Entah itu di kuartal akhir, kuartal 3, kuartal 4 ini, atau awal 2023 saya nggak tahu, karena mereka nariknya kan itu strategi mereka ini ya berjenjang gitu. Jadi nggak langsung ini, tapi saya yakin lengthening cycle masih ada. Banyak yang tanya, oh masih yakin? Banyak lihat perang gitu malah nggak ya. Saya justru kalau saya lihat ini kejadian-kejadian ini saya urai ya, justru saya lebih yakin nanti lengthening cycle akan terjadi gitu. Lebih ini nanti kripto akan ini lagi nanti. Sementara aja ini dia begitu ya. Mudah-mudahan ya nanti lah semakin saya riset, saya 2 hari ini saya lihat apa yang terjadi geopolitiknya dengan sanksi efeknya kemana kita ini apa. Tapi nggak bisa saya paparkan begitu panjang. Pokoknya analisa saya sebab lebih yakin lagi nanti kripto ini akan terbang. Jadi jangan CL. Cuma butuh Anda latih kesabaran untuk hold, tunggu timing waktunya gitu ya, entah itu mau di kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun ini atau awal tahun depan baru dia ini lagi, kita nggak tahu tepatnya kapan pastinya. Tapi kalau dengan ini pergerakannya ini ya, nanti saya rangkum lebih short lah kalau ada ini, saya jelaskan kenapa saya yakin akan berlanjut ya. Bitcoin lengthening cycle, crypto ini saya makin yakin. Cuma untuk sementara ini bulan 3 ini saya rasa Federal Reserve kita masih harus waspada. Saya yakin mereka masih akan tetap sesuai rencana awal mereka, apa yang mau mereka lakukan, tetap hawkish. Pendapat saya begitu ya. Jadi hari ini saya sih nggak selera ya gantung begitu. Jadi ada yang tanya, kok udah mau serok ber atau apa? Ya cicil lah. Kalau kalian lihat ini kan yang apa, tapi nggak bisa pasti. Saya lebih pengen nunggu di minggu ini close candle. Saya lebih mau lihat berapa nanti dia nutup. Jadi apakah dia masih mau nendang ke atas dikit ya kan, atau dia mau cuma bermain di kisaran sementara 38, 39, naik 40, ketendang lagi. Kita nggak tahu, kita lihat aja nanti ya. Saya nggak maksa mau kejar ini cuan gitu, bukan gitu ya. Jadi ya lihatlah dia pergerakannya ya kan. Ada yang mau serok ini itu ya, saran saya sih cicil bertahap DCA, dollar cost averaging. Jadi kalau salah perhitungan masih ada dana untuk averaging down ya, itu aja gitu ya. Cuma turun pasti nanti masih ada turun, kondisi market begitu ya kan. Ini masih tetap pedomannya saya lihat masih olahan bandar-bandar exchange yang mainkan gitu. Oke, jadi begitu aja video hari ini, singkat, weekend.
santai buat yang udah cuan, udah dapat bear, kemarin dapat phantom juga ya. Lumayan ada dikit spend time sama keluarga ya kan. Weekend jangan diburu sekali gitu ya. Kalau rezeki nggak usah dikejar. Kita kalau udah saatnya pasti datang sendiri kok. Oke, saya mau nonton kuda dulu. Lagi mau ini. Salam Syario dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.